Halo guys, jumpa lagi sama saya di channel saya dan di sini obrolan. Mudah-mudahan keadaan kalian semuanya pada baik-baik saja, sehat walafiat. Yang mungkin merasa kurang baik atau kondisinya berbeda dari kondisi yang sebelumnya dirasa mungkin itu baik, nah sekarang merasa itu kurang baik. Bagaimana tetap harus bisa mencari sudut pandang bahwa kondisi itu tuh baik gitu loh. Misalkan kemarin sehat bisa lari gitu kan, tapi sekarang nggak bisa lari. Mungkin manusia akan menilai hal itu sesuatu yang kurang baik, kurang sehat, kurang fit gitu. Tapi kalau misalkan terbiasa melatih pikiran melihat afal Tuhan, ya mungkin akan berpikir bahwa ya hari ini Tuhan menginginkan saya istirahat, diam dulu di rumah. Barangkali kalau misalkan saya lari-lari ada anjing gila ngejar, kejatuh, malah makin repot. Nah gitu loh. Jadi kayak berpikir gitu susah-susah gampang, tapi harus bisa dilatih. Di kesempatan sekarang saya mau coba sedikit ngehalu tentang sholat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mengingat Allah. Ada yang nggak tahu salat ya? Salat ada berapa sih yang wajib? 5 ya. Ada nggak di antara kalian yang masih sholat? Ya harus guys, harus sholat. Ada yang nggak sholat? Ada yang belajar juga. Jadi ada yang sholat nggak belajar, ada yang nggak sholat yang nggak belajar, ada yang belajar nggak sholat, ada yang belajar ya sholat. Jadi sholat itu fondasi agama ya. Agama misalkan pelaturan lah. Fi awwalid dini ma'rifatullah. Sebelum adanya agama yaitu mengenal Allah, kalau sudah kenal barulah mengingat. Kan Nabi juga kan sebelum ada perintah sholat itu kan beliau berjumpa Allah dulu. Setelah berjumpa sendirian tanpa Jibril, baru ada perintah sholat, mengingat gitu kan. Jadi Nabi juga tidak sholat dulu baru ingat Allah atau jumpa Allah. Itu sih hanya narasi kali ya. Boleh nggak sih menyimpulkan begitu orang halu? Jadi gini guys, anggap nih orang halu nih udah jalan-jalan sampai ke titik tertentu di mana melihat realitas spiritual. Ya realitas spiritual atau apa ya? Ya realitas lah. Dimana misalkan ketika si halu. Jadi gini guys ya, kita sedikit agak-agak turun dulu ya. Kalau misalkan saya bilang gitu kan, salat itu nggak wajib. Nah, kita harus mencari salat gak wajib itu yang mana yang dimaksud gitu kan. Kayak misalkan salat gak wajib buat wanita yang lagi halangan, ya gak wajib kan. Salat wajib, ya salat memang wajib buat siapapun kecuali buat wanita yang ada halangan yang gak wajib. Jadi jangan dulu pikiran kita itu terjebak sama ya prolog seperti gitu. Kalau misalkan saya berkata sholat gak wajib, memang gak wajib guys. Memang gak wajib. Yang wajib itu mengingat dulu Allah. Mengenal dulu Allah, bertemu atau berjumpa, baru mengingat sholat gitu guys. Jadi orang halu sekarang mau mencoba menguraikan kehaluannya tentang sholat. Ini cukup kontroversi
Karena tadi kayak opening tadi, cara berpikirnya dari mana gitu kan. Sekarang gini guys, kita tarik garis besar bahwa sholat yang 5 waktu, menghalusinasi dikit ya, sholat yang 5 waktu itu latihan. Jadi latihan untuk mengingat siapa? Mengingat Allah. Nah, jangan ditinggalkan itu latihannya, karena kita pemula gitu kan. Jadi tetap harus dilakukan latihannya, dan juga harus dicari ma'rifatnya, pemahamannya gitu, kenapa dan untuk apa tujuannya, itu harus dicari. Biar rasanya itu terbang. Ya biar jumpa Tuhan juga cahayanya gitu kan. Sholat yang 5 waktu itu wajib bagi ya pemula misalkan ya. Jadi untuk yang belajar syariat, kalau misalkan syariat itu adalah sebuah latihan, maka di hakikatnya ini sholat yang 5 waktu itu lebih berat guys. Lebih berat, asli lebih berat. Bahkan sebelum mendirikan sholat itu kita harus membersihkan dulu najis yang ada di hati kita. Najis yang ada bukan di badan, di hati. Nah itu yang beratnya guys. Jadi kalau misalkan orang berhalusinasi bahwa sholat itu nggak wajib, ya sholat yang 5 ya. Jadi kayak sholatnya itu berbeda, bukannya nggak wajib. Sholat itu tetap harus ada, bahasanya sholat lah ya. Sholat itu tetap harus ada buat siapapun, baik yang level pertama, kedua, atau level puncak misalnya kan. Tetap semuanya harus ada sholat. Cuman sholatnya yang berbeda, mengingat Allahnya gitu kan yang berbeda, caranya yang berbeda. Ya kalau misalkan sholat yang 5 waktu yang syariat itu memang itu udah paling sempurna ya guys, karena dari gerakan juga sudah memiliki makna, yaitu 5 waktu kan, 5 kali sehari semalam. Nah sejatinya kalau misalkan amalan yang paling menentukan masuk surga misalnya ya, jadi sholatnya dulu. Kalau sholatnya benar, yang lainnya pasti katanya benar ya. Jadi kalau sholatnya nggak benar, itu yang lain juga nggak acak-acakan gitu. Jadi sholat itu pondasi agama paling penting. Nah cuman kalau misalkan membahas sedikit dimensi yang berbeda, bahwa sholat kayak tadi itu sholatnya bisa berbeda, tingkatan berbeda, sholatnya berbeda. Boleh nggak sih mengatakan gitu? Boleh lah ya, anggap aja boleh lah. Kita break the limit dikit. Sholat misalkan syariat ya yang dikenal itu, kalau misalkan sholat hakikat, atau misalkan orang yang udah jumpa Tuhan, orang yang sudah mi'raj, orang yang sudah menembus ke langit 1, 2, 3, 4 sampai ke 7 bertemu Tuhan, maka sholatnya berbeda. Yang artinya ya sholatnya lebih kompleks, lebih berat daripada yang 5 waktu itu. Termasuk wudhunya juga guys, lebih berat. Susah itu wudhunya, susah asli. Tapi bisa, kalau dilatih bisa. Jadi kalau misalkan kayak orang-orang yang udah tinggi tingkatnya itu, mereka tuh bukan gak sholat, sholatnya gak kelihatan, sholatnya berbeda dengan sholat kita. Jadi mereka itu sholatnya itu lebih disiplin daripada orang awam lah istilahnya gitu kan. Lebih disiplin, lebih banyak, lebih serius, lebih khusyuk. Itu susah guys, tapi bisa, insya Allah bisa, asalkan kuat kemauan, api. Sifat api ya, asalkan kuat kemauan, nanti juga sampai lah. Jadi gini guys, kayak misalkan orang halu berhalusinasi, misalkan apa yang dilakukan Nabi itu bisa dilakukan juga oleh umatnya, bahwa misalkan siapapun bisa mi'raj, dan ketika sudah mi'raj versi masing-masing, misalkan. Nah kayak saya juga pengen juga nih misalkan bikin latihannya gitu kan, biar ada dampaknya gitu loh. Dampaknya gimana gitu setelah nonton video halu ini gitu kan. Jadi harus ada latihan. Nah latihan ini yang anggaplah saya salah ya, yang Nabi juga praktekkan untuk para pengikutnya. Di antaranya sholat, zakat, puasa, naik haji. Sholat di sini saya bahasakan umum ya guys, bukan cuma buat orang muslim, tapi buat siapapun yang sudah level situ, maka sholatnya juga berbeda, lebih disiplin daripada 5 waktu itu.